punten teh. Ah iya teh, nyari apa teh? Di sini ada jual obat sakit pinggang nggak ya? Ada tuh teh Sam. Nah ini teh, kita ada jual obat setelan. Nah obat setelan ini bisa ngobatin berbagai macam penyakit termasuk sakit pinggang teh. Dan obat setelan ini tahu nggak teh harganya lebih murah dari apotik. Gimana teh, mau nggak? Serius? Iya. Itu deh saya. Ya udah bentar ya teh, saya bungkusin. Terima kasih teh. Cuplikan tadi tidak boleh ditiru ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa obat setelan merupakan suatu obat yang dalam satu kemasan terdiri dari berbagai jenis obat yang tidak diketahui. Biasanya berupa tablet, kaplet, kapsul, ataupun kombinasi dari ketiganya yang biasanya dijual di warung-warung. Nah, sebagian besar masyarakat mengklaim bahwa obat ini itu merupakan suatu obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun sebaliknya, justru obat ini jika tidak digunakan secara tepat dapat memperburuk keadaan pasien. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengenal ini obat setelan atau bukan? Nah, ciri dari obat setelan itu sendiri, yang pertama, tidak memiliki kemasan primer ataupun kemasan sekunder yang asli dari industri farmasi itu sendiri. Jadi, kita tidak bisa mengendalikan mutu dari obat itu. Yang kedua, obat ini tidak memiliki label ataupun informasi terkait obat ini sendiri, seperti expired date, aturan pakai, ataupun dosis, sehingga keamanan dari obat ini tidak dapat dipastikan. Yang ketiga, obat ini biasanya terdiri dari obat bebas seperti antibiotik, anti nyeri, dan steroid, yang dimana jika obat ini digunakan secara terus-menerus akan menimbulkan yang namanya DRP. Nah, selain banyak ditemukan di warung-warung, obat ini juga banyak ditemukan di e-commerce dengan penjualan yang cukup tinggi. Artinya, obat ini banyak dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya DRP. Munculnya efek samping akibat penggunaan obat dikhawatirkan akan memperburuk kondisi pasien. Efek samping yang terjadi pun berbeda-beda, tergantung dari jenis obat yang terdapat di dalam obat setelan tersebut. Adapun golongan obat yang terdapat pada obat setelan biasanya yang pertama, ada obat golongan narkotik dan psikotropik. Ya, kalian nggak salah dengar, obat narkotik dan psikotropik. Kita ketahui bersama bahwa obat ini sangatlah berbahaya jika kita mengonsumsinya. Adapun efek yang diberikan oleh obat ini, yang pertama, kerusakan organ dalam seperti organ jantung, hati, ginjal, gangguan mental, gangguan fungsi otot dan otak, hingga depresi. Dan yang lebih membahayakan ialah obat ini dapat memberi ketergantungan dan sulit untuk memberhentikan jika terlanjur mengonsumsi obat golongan ini. Yang kedua, golongan obat keras. Golongan obat ini, jika dikonsumsi dengan cara yang salah dan dengan dosis yang tidak tepat, maka memberikan efek yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Seperti jika mengonsumsi antibiotik dengan cara yang salah dan dengan dosis yang tidak tepat, maka akan menimbulkan resistensi atau kekebalan terhadap obat tersebut. Golongan berikutnya ialah golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Untuk golongan obat ini, jika dikonsumsi secara berlebihan bagi kita, maka akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Yang pertama, jika kita konsumsi secara berlebihan, efeknya ialah sesak nafas, detak jantung dan tekanan darah yang tidak stabil, mual, muntah darah, rasa kebingungan, rasa ngantuk, hingga kerusakan organ dalam seperti organ ginjal dan juga organ hati.
Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan obat setelan. Nah, bahaya yang selanjutnya yaitu timbulnya drug related problems atau DRP, di mana timbulnya DRP ini dikarenakan yang pertama yaitu pemilihan obat yang tidak tepat. Dalam kasus ini, pasien mengonsumsi obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien karena obat yang dikonsumsi dari berbagai jenis obat yang tidak diketahui. Yang kedua, dalam obat setelan terdapat berbagai jenis obat seperti obat keras, obat antibiotik, dan lainnya. Sehingga, jika obat setelan ini dikonsumsi tidak sesuai dengan petunjuk, akan memicu terjadinya resistensi. Yang ketiga, interaksi obat dan reaksi yang merugikan. Dalam kasus ini, peluang interaksi obat sangatlah besar dikarenakan obat setelan telah dicampur dengan berbagai macam golongan obat sehingga efektivitas dan toksisitas obat akan berubah-ubah. Yang terakhir yaitu penggunaan obat tanpa indikasi. Terapi yang diterima oleh pasien bukanlah pengobatan yang bertujuan untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien, dikarenakan obat yang dikonsumsi oleh pasien bukanlah pilihan obat yang tepat. Dalam hal ini, pasien menerima obat yang tidak sesuai dengan indikasi obat. Kita harus menyadari bahwa penggunaan obat setelan sangat berisiko dan tidak dapat dianggap enteng. Obat setelan yang biasa didapat di warung-warung dan e-commerce tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius, mulai dari keracunan, efek samping berbahaya, hingga resistensi obat yang dapat mengancam nyawa. Penting bagi kita semua untuk selalu membeli obat dari sumber yang terpercaya dan mengikuti petunjuk dokter atau apoteker. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa obat yang kita konsumsi aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan medis kita. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran serta mencegah penggunaan obat setelan demi kesehatan dan keselamatan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Hatur nuhun.